Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Emil Salim Nugraha, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Saya dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dhani Dahanai di Buntok. Program Studi Manajemen dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 1131088401 atau NUPTK 6163762663130173. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi biaya dengan kode AKB Strip 201 pada tahun ajaran 2024-2025 dengan beban studi sebesar 3 SKS dengan metode pengajaran DII, Delivery Interaction Assessment. Delivery saya laksanakan dengan cara penyampaian materi terstruktur berdasarkan RPP dan RPS pada mata kuliah ini dengan tatap muka di kelas sebanyak 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka di kelas, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Untuk interaction dilakukan dengan cara membangun interaksi dengan mahasiswa, yaitu memberikan pertanyaan untuk mengukur pemahaman mahasiswa atau memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya atas apa yang belum mereka pahami. Asesmen yaitu memberikan penilaian terhadap keaktifan serta hasil belajar mahasiswa melewati kuis, tugas, maupun ujian sebagaimana yang tertuang dalam kontrak perkuliahan dengan bobot penilaian untuk mata kuliah akuntansi biaya, yaitu kehadiran 15%, tugas 15%, kuis 10%, UTS atau ujian tengah semester 25%, dan UAS atau ujian akhir semester sebesar 35%. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 2. Deskripsi mata kuliah ini membekali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik utama seperti konsep akuntansi biaya, metode harga pokok pesanan, metode harga pokok proses, metode harga pokok variabel biaya overhead pabrik, departementalisasi biaya overhead pabrik, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, harga pokok produk bersama dan produk sampingan, sistem biaya taksiran, dan yang terakhir sistem biaya standar. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang terkait dengan mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat mengerti, memahami, dan mampu menginterpretasikan aspek-aspek dalam akuntansi biaya. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan penguasaan pengetahuan keterampilan dan sikap yang tercermin dalam capaian pembelajaran sebagai berikut. Pertama, mampu menjelaskan akuntansi biaya dan pengertian biaya. Kedua, mampu menghitung serta menggolongkan metode harga pokok pesanan. Ketiga, mampu menghitung serta menggolongkan metode harga pokok proses. Keempat, menghitung serta menggolongkan penentuan harga pokok variabel. Kelima, mampu menghitung serta menggolongkan biaya overhead pabrik. Keenam, mampu menghitung serta menggolongkan departementalisasi biaya overhead pabrik. Ketujuh, mampu menghitung serta menggolongkan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Kedelapan, mampu menghitung serta menggolongkan harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Kesembilan, mampu menjelaskan sistem biaya taksiran. Dan yang terakhir ke-10, mampu menjelaskan sistem biaya standar. Materi kuliah akuntansi biaya yang akan diberikan yaitu
Pertemuan 1 dan kedua, akuntansi biaya dan pengertian biaya. Pertemuan ketiga, metode harga pokok pesanan. Pertemuan keempat dan kelima, metode harga pokok proses. Pertemuan keenam, penentuan harga pokok variabel. Pertemuan ketujuh, biaya overhead pabrik. Pertemuan kedelapan, ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, departementalisasi biaya overhead pabrik. Pertemuan ke-10, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Pertemuan ke-11, harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Pertemuan ke-12 dan ke-13, sistem biaya taksiran. Pertemuan ke-14 dan ke-15, sistem biaya standar. Dan yang terakhir, pertemuan ke-16, ujian tengah semester. Sumber referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah akuntansi biaya adalah sebagai berikut. Pertama, tahun 2018 dengan judul buku akuntansi biaya penulis Dr. Andes Mulyadi. Kedua, tahun 2017 dengan judul buku akuntansi biaya penulis William K. Carter. Ketiga, tahun 2025 dengan judul buku akuntansi biaya teori dan penerapan terkini penulis Lulu Ul Jannah dan kawan-kawan. Keempat, tahun 2024 dengan judul akuntansi biaya penulis Vitalis Ari Hudianingsi. Kelima, tahun 2022 dengan judul buku akuntansi biaya penulis Kusuma Wijaya dan kawan-kawan. Keenam, tahun 2022 dengan judul akuntansi biaya konsep dasar dan manajemen penulis Abel Tasman dan kawan-kawan. Ketujuh, tahun 2021 dengan judul buku akuntansi biaya teori dan praktek di Indonesia penulis Ghazali dan kawan-kawan. Kedelapan, tahun 2021 dengan judul buku akuntansi biaya penulis Nurul Fauziah dan kawan-kawan. Berikut akan saya tampilkan video pembelajaran saya di kelas untuk mata kuliah akuntansi biaya dengan pokok pembahasan pertemuan ke-9 yaitu departementalisasi biaya overhead pabrik. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Pagi. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dari Sang Pencipta. Baik, sebelum perkuliahan kita mulai, alangkah bagusnya kita awali dengan doa dulu ya, agar hari ini kita diberkahi dan diberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, berdoa mulai. Ya, doa selesai. Oke, hari ini kita masuk mata kuliah yaitu akuntansi biaya dengan pertemuan ke-9. Dengan judul materi kita yaitu adalah departementalisasi biaya overhead pabrik. Pengertian departementalisasi. Departementalisasi adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian atau pusat biaya yang dibebani biaya overhead pabrik. Nah, dari sini dulu Bapak mau tanya, biaya overhead pabrik itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan Lukman. Biaya overhead pabrik atau BOP atau sering juga disebut factory overhead adalah semua biaya produksi yang tidak termasuk biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Oke, ya, terima kasih kepada Lukman. Itu ya, biaya overhead pabrik adalah biaya yang langsung masuk ke dalam biaya produksi ya. Macam-macam tadi ya, biaya produksi, ada biaya tenaga kerja langsung dan lain-lainnya. Itu ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Departementalisasi biaya overhead pabrik adalah proses pengumpulan dan penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen. Departementalisasi biaya overhead pabrik bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produksi. Nih ya, jadi di Departemen Biaya Overhead Pabrik itu ada yang namanya bagian produksi dan ada juga yang namanya bagian pembantu ya. Contoh bagian produksinya ya.
Apabila kita membuat suatu barang, itu namanya bagian produksi ya. Seperti membuat komputer, ya kan, itu bagian produksi. Tapi ada yang bagian pembantunya, yaitu jasa, yaitu tenaga kerja, ya kan, yang bukan seperti produk, ya kan. Nah, bagian pembantu itu ya itu harus dipisahkan dengan bagian produksi. Bagian produksi itu adalah bahan baku alat yang dibuat, sedangkan bagian pembantu itu adalah gaji karyawan. Nah, itu harus dipisahkan. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini yang Bapak jelaskan tadi, departementalisasi produksi dan jasa. Apa itu departementalisasi produksi? Departemen yang mengubah bentuk, sifat, bahan baku atau merakit komponen-komponen menjadi finished good, ya, atau barang yang bagus, nih ya. Nah, terus departemen jasa, departemen yang memberikan jasa pelayanan yang berkontribusi tidak langsung terhadap produksi tetapi tidak merubah bentuk, jenis rakitan dari bahan baku. Nah, ini departemen produksi, yaitu memproduksi barang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh perusahaan, ya kan? Misal tadi seperti merakit komputer, berarti ya langsung bentuknya komputer. Tapi departemen jasa atau sering disebut dengan departemen bagian pembantu, yaitu bagian pembantu yang menunjang dari produksi itu. Contohnya seperti ya biaya tenaga kerjanya kan, gaji langsung, ya kan, gajinya, terus biaya pemeliharaan barang produk itu dan lain-lain, itu adalah departementalisasi jasa. Ya, terus terlanjut. Nah, menentukan tarif biaya overhead pabrik per departemen, yaitu ada 5 tahapan, yaitu menyusun anggaran biaya overhead pabrik per departemen. Jadi ini menyusun anggaran pemisahan antara yang mana bagian produksi, yang mana bagian pembantu. Jadi ada dipisahkan agar laporan keuangan biaya itu tidak campur aduk. Jadi tahu, oh sekian bagian produksi dan sekian bagian pembantunya. Terus menyiapkan laporan survei pabrik untuk pembagian biaya overhead pabrik tidak langsung. Terus menyusun anggaran biaya overhead pabrik tidak langsung. Terus alokasi biaya overhead pabrik departemen pembantu ke departemen produksi. Terus perhitungan tarif pembebanan biaya overhead pabrik per departemen. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu adalah penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen. Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen dibagi menjadi 4 tahapan utama, yaitu 1. Penaksiran biaya overhead pabrik langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. Terus penaksiran biaya overhead pabrik tak langsung. Terus distribusi biaya overhead pabrik tak langsung departemen ke departemen yang menikmatinya. Ya. Terus yang keempat adalah menjumlah seluruh biaya overhead pabrik per departemen untuk mendapatkan biaya overhead pabrik per departemen. Ya. Itu tahapan untuk penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen. Ya. Dari sini katanya sudah jelas ya? Ya, alhamdulillah kalau sudah jelas. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Alokasi biaya overhead pabrik departemen pembantu ke departemen produksi. Metode yang dapat digunakan dalam pengalokasian biaya overhead pabrik yaitu menggunakan 2 metode. 1 metode alokasi langsung dan kedua adalah metode alokasi bertahap, step method ya. Nah, kalau metode alokasi langsung, yaitu metode ini mengalokasikan biaya dari departemen pembantu langsung ke departemen produksi tanpa memperhitungkan jasa antar departemen pembantu. Terus metode alokasi bertahap, ya,
ada metode alokasi yang memperhitungkan transfer jasa timbal balik ke departemen pembantu, yaitu metode alokasi kontinu. Nah, terus ada juga metode aljabar, yaitu ini menggunakan persamaan matematika untuk menyelesaikan alokasi jasa timbal balik antar departemen pembantu secara simultan atau secara keseluruhan. Ya kan? Ada departemen A, departemen B, ya kan, departemen produksi A, departemen produksi B, departemen produksi C. Nah, ini ada yang bagian jasa pembantu. Nah, pembantu itu harus mengalokasikan ke bagian produksi itu secara merata atau secara sesuai dengan persentase yang ditentukan oleh perusahaan. Bagian A sekian persen, bagian B sekian persen, bagian C sekian persen. Seperti itu ya. Pengalokasiannya secara metode aljabar. Terus berikutnya adalah metode alokasi yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu, yaitu metode urutan alokasi yang diatur. Nah, ini adalah metode alokasi langsung. Metode dalam mengalokasi biaya secara langsung dari departemen jasa ke departemen produksi. Terus biaya operasional pabrik departemen pembantu diasumsikan hanya dinikmati oleh departemen produksi saja. Ini departemen produksi 1 dan ini adalah departemen produksi 2. Ini departemen pembantu A, ini departemen pembantu B. Ini yang secara simultan atau secara bersama keseluruhan ya. Jadi departemen pembantu A ini akan dialokasikan ke departemen pembantu 2 sekian persen, dan juga departemen pembantu A dialokasikan ke departemen pembantu 1 sekian persen. Nah, begitu juga departemen B alokasikan ke departemen 2 dan departemen pembantu B dialokasikan ke departemen 1 sesuai dengan proporsinya, ya kan, sekian persen yang akan ditentukan oleh perusahaan. Kita masuk ke bagian contoh metode alokasi langsung. Di sini ada PT Karimata mempunyai 2 departemen produksi, yaitu departemen 1 dan departemen 2, dan memiliki departemen pembantu A dan B. Anggaran biaya operasi pabrik untuk periode waktu tertentu adalah sebagai berikut. Departemen 1 jumlah anggaran biaya pabriknya sebesar 60.000 dan departemen 2 sebesar 80.000. Departemen pembantu A sebesar 50.000 dan departemen pembantu B sebesar 40.000. Taksiran jasa departemen pembantu yang dinikmati oleh departemen produksi, yaitu departemen pembantu bagian A untuk alokasi departemen 1 adalah sebesar 60% dan alokasi departemen 2 sebesar 40%. Departemen pembantu bagian B untuk alokasi departemen 1 sebesar 75% dan departemen 2 sebesar 25%. Dan sini ya dialokasikan, terus kita masukkan ke dalam tabel perhitungannya. Sini tadi adalah biaya overhead pabrik sebelum alokasi sesuai dengan soal di depan tadi ya. Yaitu departemen 1 sebesar 60.000, departemen 2 sebesar 80.000 dan departemen pembantu A sebesar 50.000 dan departemen pembantu B sebesar 40.000. Alokasikan ya sesuai dengan tingkat persennya. Jumlah alokasi ini adalah 50.000 ya. Terus alokasikan sini tadi adalah 60%. 60% dikalikan dengan 50.000 itu sebesar 30.000. Itu juga 50.000 dialokasikan sebesar berapa persen ini tadi? Ya 40% ya. 50.000 dikalikan 40% untuk departemen 2 itu sebesar adalah 20.000. Seperti itu ya. Nah, begitu juga yang selanjutnya, departemen pembantu dialokasikan ke departemen 1 sebesar berapa? 75% ya. 75%. Nah,
75% dikalikan 40.000 itu sebesar adalah 30.000. Terus 25% dikalikan 40.000 itu adalah sebesar 10.000. Seperti itu ya. Jadi total Departemen 1 itu ditotalkan sebesar 120.000 biaya overhead pabrik setelah alokasi untuk Departemen 1 sebesar 120.000 dan alokasi untuk kedua adalah sebesar 110.000. Ditanyakan sampai sini dulu untuk perhitungan ini, paham ya? Sudah jelas ya? Karena tinggal mengkalikan alokasi berapa persen yang sudah ditentukan. Terus berikutnya ditanyakan hitung tarif biaya overhead pabrik unit jika dasar pembebanan yang dipakai. Departemen 1 adalah jam mesin. Ingat ya, ini menggunakan jam mesin dengan jumlah yang dianggarkan itu sebesar 10.000 jam mesin. Departemen 2 menggunakan dasar pembebanan unit produksi, jumlah yang dianggarkan adalah sebesar 20.000 unit. Ingat, Departemen 1 itu menggunakan jam, Departemen 2 itu menggunakan unit produksi. Sehingga untuk menjawabnya ini ya. Departemen 1 itu totalnya tadi adalah 120.000 ya, dibagikan dengan 10.000 jam. Maka dapat adalah 12 per jam untuk produksi di Departemen 1. Kalau di Departemen 2 menggunakan unit ya 110.000 dibagikan dengan 20.000 unit maka dapat ada 5,5 unit. Oke, sampai di sini dulu perhitungan kita. Paham ya? Paham. Jelas? Jelas. Begitu kita masuk ke dalam latihan. Ya. Oke. Latihan PT Gorokindo selama tahun 2025 diperkirakan akan muncul biaya overhead pabrik sebagai berikut. Jumlah Departemen 1 sebesar 15 juta, Departemen 2 sebesar 25 juta, dan Departemen 3 sebesar 20 juta. Departemen Pembantu A sebesar 2.500.000 dan B sebesar 5 juta. Taksiran jasa Departemen Pembantu yang dinikmati oleh Departemen Produksi. Departemen Pembantu A untuk alokasi Departemen 1 sebesar 50% dan Departemen 2 sebesar 30% dan Departemen 3 sebesar 20%. Begitu juga untuk Departemen Pembantu B, Departemen 1-nya sebesar 45%, Departemen 2-nya sebesar 30% dan Departemen 3-nya sebesar 25%. Ini nanti ditanya hitungkan tarif biaya overhead pabrik per unit jika dasar pembebanan yang dipakaikan. Departemen 1 adalah jam mesin yang dianggarkan 10.000 jam. Yang kedua, Departemen 2 menggunakan dasar pembebanan unit yaitu sebanyak sebesar 20.000 unit. Yang ketiga juga pembebanan per unit yang dianggarkan sebesar 30.000 unit. Ayo. Untuk yang satu dulu, Bapak minta satu orang yang bisa menjawab dulu dan bisa menuliskannya ke dalam tabel. Ayo, Bapak minta dulu satu orang untuk menjawab yang bagian biaya overhead pabrik 2025 sebelum alokasi berapa angkanya dari Departemen 1 sampai ke Departemen Pembantu. Siapa? Silakan. Silakan. Ya, Siti Aisyah ya. Iya. Terima kasih kepada Siti Aisyah untuk jawaban yang pertama ya. Terus kita lanjutkan untuk jawaban alokasi biaya overhead pabrik Departemen A. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Aidil. Iya. Terima kasih kepada Saudara Aidil ya. Itu adalah alokasi biaya overhead pabrik Departemen A ya. Selanjutnya untuk alokasi biaya overhead pabrik Departemen B, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ain. Nanti Ain sekalian ya, jumlahannya biaya overhead pabrik setelah alokasi. Ya.
Iya, jadi tinggal jumlahkan keseluruhannya berapa. Nah, ya, terima kasih kepada Ain. Ini adalah perhitungan untuk alokasi dari Departemen 1, 2, dan 3 melalui Departemen Pembantu A dan B. Ya. Selanjutnya kita untuk menjawab ini ya, hitungan tarif pada pabrik per unit jika dasar pembebanan yang dipakai. Ada yang bisa menjawab untuk nomor 1, Departemen 1? Ya, silakan. Ini siapa tadi namanya? Oh, Aprilia. Ya, silakan Aprilia. Oke, terima kasih Aprilia. Itu tadi ya. Pertemuan produksi sebesar 18.500 per jam. Oke, selanjutnya untuk departemen kedua yaitu menggunakan unit produksi yang berdasarkan anggarannya itu sebesar 20.000 unit. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Siapa namanya nih? Della Lestari ya. Oke, silakan untuk departemen produksi 2-nya. Oke, itu tadi ya, Departemen Produksi 2 itu sebesar 1.362 unit atau kita bulatkan menjadi 1.363 unit. Oke, selanjutnya yang ketiga, unit produksi sebesar 30.000 unit, siapa yang bisa? Silakan maju. Rina ya. Silakan untuk Departemen Produksi 3. Oke, terima kasih kepada Rina. Itu tadi ya, yaitu sebesar 725 per unit untuk ketiga. Gimana? Untuk perhitungan per departemen bisa semua ya? Bisa. Alhamdulillah, semoga ini bermanfaat ya. Terus materi kita sudah selesai untuk perkuliahan hari ini ya. Tapi untuk selanjutnya Bapak kasih kalian yaitu tugas ya. Ini nanti silakan kalian kerjakan di rumah. Baik, sampai di sini aja perkuliahan kita. Semoga hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya. Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan proses pengajaran yang saya ampuh khususnya di mata kuliah akuntansi biaya pada program studi manajemen strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dani Danai di Buntok. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.